Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdas syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallahi allazi ya'wi ilaihi man ittaqah wa la yaghrubu alaihi idraku man asah wa uhazzirukumul ghaflata 'anil amril mudil fa innakum matubun wal matubu aula bil wajal wa innakum mas'ulun wal mas'ulu ahaqqu bitashihil amal. Farahimallahu imra'an aqadha fi islahi zadihi tayaqqudil yaumi ma'adi. Qala ta'ala innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, Rasulullah SAW telah memperingatkan kita untuk senantiasa menghindari sifat angkuh, congkak, pongah atau biasa disebut dengan takabur. Al-Alama Asy-Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani mengartikan takabur sebagai bentuk keinginan mengabaikan hak orang lain, merendahkan, melecehkan orang lain. Ia merasa dirinya lebih unggul, mulia dan luhur ketimbang orang yang ia anggap rendah, nista dan hina dina. Saudaraku yang saya muliakan, izinkan khatib mengawali khutbah pada kesempatan kali ini dengan memaparkan ayat suci Al-Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan dari seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia, yang termulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Khatib di sini hendak menggarisbawahi kata yang paling mulia atau yang termulia yang terkandung dalam ayat di atas. Sebab kemuliaan dan segala bentuk sifat yang membersamai kemuliaan akan menuntun seseorang menuju perilaku rendah hati. Hanya Allah yang mengetahui kadar ketakwaan seseorang, dan ketakwaan akan menimbulkan perilaku rendah hati. Allah acap kali mengingatkan kita untuk terhindar dari keangkuhan. Maka jangan sekali-kali membanggakan diri dengan cara merendahkan orang lain. Tak ada satupun orang yang mendapati gelar mulia tapi tak pandai berperilaku rendah hati. Kendati manusia beragam, ada yang kaya, ada pula yang miskin, ada yang tinggi, ada pula yang rendah. Ada yang pandai bersolek diri, ada pula yang tak pandai bersolek. Ada yang pintar, ada pula yang ala kadar. Satu hal yang perlu diingat dan diyakini, bahwa di atas yang kaya masih ada yang lebih kaya, bahkan maha kaya. Di atas orang pintar masih ada orang yang jauh lebih pintar. Boleh jadi pengetahuan yang kamu ketahui tidak diketahui oleh orang lain, namun pengetahuan orang lain barangkali banyak yang tak kau ketahui. Orang kaya membutuhkan orang miskin. Jabatan tinggi membutuhkan bawahan untuk menjalankan administrasi dan juga eksekusi. Begitupun orang pintar akan berguna apabila masih ada orang yang ingin belajar. Kita semua hidup berdampingan dan saling melengkapi satu sama lain. Tidak ada celah sedikit pun bagi manusia untuk berbangga-bangga dan menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika boleh khatib mengibaratkan, tawadu layaknya air.
Air merupakan sumber kehidupan. Makhluk apapun, baik tumbuhan maupun hewan, membutuhkan air. Kendati demikian, air tetap mengalir menuju dataran yang jauh lebih rendah. Bukan berarti air lemah, sebab jika kita membuat satu bendungan, kemudian air terus mengalir, maka kekuatan air semakin lama akan semakin kuat dan akan mendobrak bendungan tersebut dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Ada suatu riwayat yang patut direnungkan mengenai takabur. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga orang yang terdapat dalam hatinya sifat takabur walaupun hanya seberat biji zarrah. Hadis riwayat Muslim. Lalu salah satu sahabat bertanya, "Ya Rasul, aku adalah orang yang senang mengenakan pakaian yang bagus. Aku pula senang mengenakan alas kaki yang tak kalah bagus. Apakah hal tersebut termasuk takabur?" Nabi menjawab, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas." Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Takabur adalah tidak mengakui hak orang lain dan juga merendahkan atau melecehkan orang lain. Menjadi hal wajar seseorang bangga mengenakan pakaian yang bagus, bangga mengendarai kendaraan yang baik, terlebih hal tersebut ia dapat dengan jerih payahnya. Namun berbangga atas diri sendiri harus dibatasi sehingga tak sampai merendahkan dan melecehkan orang lain yang mengenakan pakaian yang biasa saja atau yang menggunakan kendaraan dengan kualitas atau harga lebih murah. Saudaraku yang khatib muliakan, di sini khatib hendak memaparkan pandangan umum mengenai tawadu yang acap kali kita jumpai. Tawadu tak digambarkan dengan berjalan menunduk, sebab Nabi sendiri berjalan dengan gagah, menghadap ke depan dengan yakin, layaknya turun dari dataran yang tinggi. Tawadu tak menjadikan seseorang mesti tampil sengsara dan setapak, sebab sudah dijelaskan bahwa kita diperbolehkan untuk menghias diri dengan menggunakan pakaian yang bagus, selama tak ada niat untuk merendahkan orang lain. Di sini sudah jelas perbedaan antara keangkuhan dan juga kerendahan hati. Rahimallahu mri'in arafa qadra nafsih. Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang tahu kemampuan dirinya, menempatkan dirinya pada tempat yang semestinya. Dia tahu batasan kapan baiknya mengenakan pakaian yang bagus, dan juga dia tahu kapan hendaknya pakaian tersebut ia simpan baik-baik. Berbicara mengenai tawadu, khatib hendak mengutip pernyataan dari guru yang mulia Syekh Dr. Ahmad Ali Abdis Satir Al-Azhari. Beliau mengungkapkan bahwa tawadu memiliki keutamaan. Di antara keutamaan tawadu adalah tawadu merupakan akhlak yang terdapat dalam diri para alim ulama. Tentu saja tawadu menjadi perangai dan penghias diri bagi para kebanyakan ulama yang mengemban amanah dan menyampaikan ilmu Allah, juga mengajak kepada kebaikan. Dengan tawadu, segala penyampaian dakwah para ulama dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Begitu sulit sebuah ilmu dan ajakan kebaikan apabila para ulamanya, para da'inya memiliki sifat takabur dan jauh dari tawadu. Amir bin Abdul Qais mengatakan, "Al-kalimatu iza kharajat minal qalbi waqa'at fil qalbi, wa iza kharajat minal lisan lam tujawizil azan." Suatu ucapan atau nasihat apabila keluar dalam hati maka akan membekas dalam hati. Namun apabila ucapan tersebut hanya keluar dari lisan, maka pengaruhnya tidak akan melebihi telinga. Izinkan khatib menceritakan kisah menarik yang diutarakan oleh guru kami yang mulia Al-Imam Fadilah Al-Ustadz Asy-Syaikh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, salah satu ulama berpengaruh asal Mesir yang memiliki julukan Al-Imam Ad-Du'a atau Panglima para Dai. Dalam Khawatirhi Haula Tafsiril Qur'anil Karim, yang mulia Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi merupakan ulama yang mulanya menjadi pengajar di Al-Azhar Asy-Syarif Mesir. Beliau adalah ulama karismatik yang bergelut
dan menjadi dai tersohor sampai dijuluki panglima para dai. Adapun ruang majlis beliau kala mengajar sering dipenuhi oleh para ulama yang mahir dalam berbagai bidang keilmuan, juga dipenuhi oleh para mahasiswa pencari ilmu dari berbagai penjuru dunia. Ada rahasia unik di balik itu semua. Semasa beliau Syekh Asy-Syarawi bertanya kepada ayahnya, seorang petani desa yang tak bisa membaca dan juga menulis. Ya abi, wahai ayahku, aku ingin ucapanku bisa diterima oleh hati orang lain. Apa yang harus kulakukan? Ayahnya menjawab, ada satu pintu hampa yang tak ada penutupnya. Pintu itu disebut dengan tawadu, wahai anakku. Jawaban sederhana tersebut membuat anak belia, Amin, sebutan kecil Syekh Sya'rawi, menjadi seorang ulama masyhur dan ucapannya dapat diterima oleh banyak orang. Setiap pengajiannya berjejal para murid dari berbagai latar belakang. Kemuliaan nama beliau selalu dikenang oleh rakyat Mesir hingga detik ini. Hal tersebut tak lain sebab beliau dihiasi oleh ketawaduan terhadap ilmunya. Mau bagaimanapun, tak ada satupun ulama, orang solih yang dimuliakan tanpa memiliki sifat tawadu. Dalam artian, tak ada satupun orang takabur yang berhak menyandang gelar mulia di hadapan manusia apabila ia tidak memiliki tawadu. Begitupun mereka yang gemar merendahkan dan melecehkan orang lain, menggunakan power dan jabatan bukan pada kebaikan, selamanya mereka akan jauh dari kemuliaan. Saudaraku yang dimuliakan, ada satu kalimat yang perlu diingat. Segala sesuatu yang kita nikmati di dunia ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kiranya kalimat tadi akan menyadarkan kita bahwa setiap sesuatu ada dalam kehendak Allah. Tak ada yang mampu mencegah apabila ia hendak memberi, dan tak ada yang akan menerima apabila Allah mencegahnya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Saudaraku, kita mesti sadar bahwa kedudukan kita, pekerjaan kita, ketenaran kita, dan juga harta kita semuanya hanya sementara. Kita dianjurkan untuk berendah hati. Tak ada satupun hal yang patut disombongkan oleh manusia. Segala hal yang kita miliki saat hidup di dunia tak ada artinya dan hanya akan berubah menjadi kenangan kala dihadapkan dengan kematian. Maka tak ada ruang sedikit pun untuk berlaku sifat takabur. Bahkan kehidupan kita, badan kita yang dibangga-banggakan sekarang, semuanya akan lenyap setelah kematian, kecuali segala amal perbuatan dan juga kebaikan yang akan terus membekas dan dikenang oleh kebanyakan orang setelah kita dimakamkan. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan, seseorang yang memiliki kerendahan hati akan cenderung menghindari segala macam hal yang berpotensi merendahkan orang lain, sehingga mendorongnya untuk melakukan kebaikan dan jauh dari larangan Allah. Tak heran orang tawadu akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Begitupun orang tawadu akan disukai oleh sesama manusia karena ia berusaha untuk tidak merendahkan orang lain, meskipun bisa jadi ia memiliki banyak kelebihan. Syukur-syukur kalau kita tidak berusaha mencari kesalahan orang lain, tidak berusaha mencari aib orang lain, bahkan justru mencari kebaikan agar dapat bisa kita tiru. Saudaraku sekalian, mari sama-sama kita terapkan sifat tawadu dalam diri kita. Terlebih sebentar lagi akan mendekati bulan yang mulia. Di dalamnya kita akan menjalankan ibadah yang mulia, yaitu puasa. Sudah barang tentu orang yang menjalankan puasa akan dilabeli sebagai orang yang mulia, tapi bukan jadi alasan untuk merendahkan atau melecehkan orang lain, siapapun itu.
Ketahuilah wahai saudaraku, betapapun keras upayamu meninggikan kepala, tak akan pernah bisa mencapai langit. Sekeras apapun hentakan kakimu, tak akan pernah sekalipun menembus lapisan bumi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Faya ayyuhan nas ittaqullaha waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa ala tabi'in wa ala tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍa Allahumma anna wa anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasaraddin wahzul man khazalal muslimin waj'al baldatana hazihi baldatan tayyibatan tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulik ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai'in hadza haluna ya Allah la yakhfa 'alaik. Allahumma adfa'anna wal bala wal waba wal fahsya'i wal munkar wal bagh wasuyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina 'amah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.